kalau misalkan memang kemarin itu sempat ada kalian wawancara Dila untuk menanyakan bagaimana kelanjutan dari cerita cinta kita lah gitu ya. Ya insya Allah pokoknya saya memang dengan Dila mau berniatan untuk rujuk gitu. Dan saya dengar kalau memang ternyata Dila memang menyetujui hal tersebut, saya mah bersyukur banget ya Allah, mudah-mudahan itu bisa dilancarkan, amin ya Allah. Saya sih berharapnya seperti itu, mudah-mudahan dari teman-teman ya netizen semuanya itu mendukung usaha saya untuk bisa mendapatkan kembali hatinya Dila, untuk bisa kita rujuk kembali, kita menata kembali kehidupan kita lagi bersama dengan anak-anak gitu ya. Yang penting itu untuk kita membesarkan anak-anak kita yang udah kita kita rawat bersama gitu. Ya mudah-mudahan ini Allah kasih jalan dan didukung juga sama netizen gitu, mungkin sama teman-teman semua untuk bisa kita menjalani kehidupan rumah tangga yang kedua lah istilahnya gitu ya. Jadinya ini babak pertama kemarin sempat terjadi sesuatu dan akhirnya ini babak kedua nih, jangan sampai ada apa-apa lagi lah, pokoknya intinya udah ini yang pertama dan terakhir untuk kita punya cerita yang seperti ini. Mudah-mudahan akan terus nantinya kita sampai maut memisahkan kita. Maksudnya aku nggak mau kita dua-duanya kayak terbawa perasaan balik lagi yuk, tapi kita berdua nggak berubah gitu. Maksudnya aku pengen berjalannya waktu kita ngelihat isi hati kita masing-masing apa sih sebenarnya, kita mau bagaimana demi anak-anak gitu. Kalau memang nanti yang terbaiknya Allah berkehendak lain kan kita nggak ada yang tahu gitu. Kalau dari keluarga aku sendiri sih positif ya menanggapinya, dan ya tinggal menunggu kabar dari keluarganya Dila gitu, karena di sini Dila harus memang membuka komunikasi itu kepada keluarganya, karena mohon maaf ini dari Dila sendiri memang keluarga juga berpisah kan, dengan ibunya sama bapaknya sudah berpisah. Sekarang untuk bapaknya sendiri sih kita udah ada open komunikasi dan insya Allah disetujui gitu kalau memang mau adanya rujuk itu sendiri. Nah itu aku belum dapat kabar dari ibunya Dila, dari Dila nanti seperti apa sebenarnya kita untuk kedepannya gitu. Persyaratannya ya paling nggak terlalu yang gimana-gimana banget lah ya. Pokoknya intinya ya sayangin Dila, sayangin keluarga, terus kita juga akan terus bisa membina rumah tangga ini yang kalau misalkan jadi lagi nih kita ya bagian kedua ya, part 2 gitu istilahnya ceritanya gitu ya. Terus dan dia minta bahwa untuk bisa lebih perhatian lagi sama Dila, sama keluarga, sama anak-anak gitu. Jadi waktunya juga tolong diberikan yang lebih lagi untuk mereka gitu. Insya Allah sih anak-anak memang kemarin ini aku tanya-tanya gitu, gimana kalau misalkan ayah sama bunda balikan lagi, rujuk lagi gitu ya. Mereka seneng banget gitu, mereka ya mudah-mudahan ya jadi kita bisa main-main bareng lagi, bisa bobo bareng sama ayah katanya gitu. Aduh itu sama anak-anak lancar, diberikan kesempatan ya sama Dila tuh kalau misalnya ketemu atau video call itu akan selalu menjadi kebiasaan kita nih sampai sekarang ini untuk bisa menjalin terus komunikasi, menjalin hubungan baik gitu dengan anak-anakku dan istriku gitu. Sampai detik ini alhamdulillah semua baik-baik aja. Gak ada yang berubah kok, gak ada yang berubah. Kalau ketemu pun kita masih yang kayak masih saling perhatian, saling nanya-nanyain, dia juga nanyain apa kabarnya gitu. Kita berdua punya 2 anak, itulah yang harus sampai kita maksudnya berdua ada apa-apa masih meninggal, bahkan pengennya anak-anak maksudnya ngelihat ibu bapaknya tetap baik-baik aja gitu pengennya. Jadi ngelihat walaupun berpisah mereka nganggapnya we fine gitu, maksudnya bunda sama ayahnya nggak ada bertengkar gitu aja. Pengennya tetap menjaga silaturahmi, semoga seterusnya kita bisa saling ngejaga silaturahmi kayak biasa lagi, kayak zaman dulu lagi, bisa lebih terbuka aja gitu. Walaupun nanti kedepannya kita nggak ada tahu jalannya gimana kan, ya berdoa aja yang terbaik buat kita berdua gitu intinya.
Nggak ada yang tahu perjalanan hidup orang, nggak ada yang tahu gitu. Sampai bener-bener tidur udah gak nyaman lagi deh, udah tidur nggak enak, kedinginan gitu ya. Emang AC-nya dingin sih sebenarnya. Nggak ada penghangat juga. Nggak ada penghangat ya, itu bener. Nggak ada penghangat, nggak ada yang meluk gitu. Terus anak-anak itu kan penghangat ya, kalau misalkan kita tuh berempat gitu, kalau tidur bareng-bareng gitu. Terus ya itulah yang membuat titik aku jadi sampai segitunya jadi baper ya gitu bawaannya kalau ngelihat ada keluarga yang bahagia gitu ya. Sedih kalau denger cerita ada keluarga yang berpisah gitu. Jadi ya nggak pengen itu terjadi sama diriku tuh berlama-lama gitu. Kalau bisa memang kita bisa kembali lagi, nggak usah lama-lama, kita bisa membina rumah tangga lagi gitu. Ya pada saat itu memang mungkin emosi-emosi sesaat ya kan. Nah sekarang ini kita belajar banget dari situ, kita pengen banget apa yang kita pokoknya membuka mata, membuka hati, buka pikiran untuk bisa saling berkomunikasi dengan baik satu sama lain gitu ya. Jangan sampai ada hal-hal yang ditutupi gitu. Dan jadi nggak ada lagi mencurigai gitu. Jadi ya udah kita saling terbuka, itu yang paling penting dalam rumah tangga. Inilah kehidupan aku sekarang gitu. Hidup sebagai manusia yang ya kalau boleh dibilang buat apa lagi sih kalau kita memang masih punya pasangan yang itu menjadi ibadah kita gitu ya. Karena dengan kita menikah itu adalah sebuah ibadah. Jadi apapun yang dilakukan itu pasti ibadah. Jadi menikah itu bagus banget gitu. Menikah itu baik sekali gitu. Dijalankan dengan kalau dalam agama kita menikah itu apapun yang dilakukan itu pasti ibadah, pasti ada pahalanya gitu ya. Jadi ntar buat anak, buat istri, buat kita sendiri pun juga apa yang kita makan, kita telan semuanya itu jadi ibadah gitu. Jadi berkah banget kalau kita punya sebuah keluarga, menikah sampai maut memisahkan kita gitu. Kita sih nggak mau muluk-muluk nazar-nazaran segala macam gitu ya. Pokoknya intinya kita sendiri masing-masing punya mimpinya adalah untuk bisa saling menyayangi lah, jangan sampai menyakiti lagi gitu. Menyayangi, terus kemudian saling pengertian, saling perhatian. Ya apa yang seperti biasa orang menjalin pernikahan ya, itulah yang sebenarnya pernikahan itu yang diinginkan kan. Pengennya sampai tua bersama-sama gitu, karena aku lihat eyang kakung, eyang putri aku itu mereka langgeng sampai maut memisahkan mereka gitu. Orang tua aku juga gitu. Jadi pengen seperti mereka gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.